Baik pemirsa, balik lagi bersama kita di Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah Pak Ustadz, melanjut pertanyaan Kak Abai tadi nih, gimana Iya. kalau misalkan kita lagi pakai susuk, terus di tengah-tengah kita mutabat ya Kak Abai. Sedangkan kita masih pakai susuk nih. Itu perjanjiannya gimana? belum beres. Iya, perjanjiannya belum beres. Nah itu gimana Pak Ustadz hukumnya Pak Ustadz? Ya, jadi ketika kita masang susu, sebetulnya itu perjanjiannya adalah seumur hidup. Ya, walaupun terkadang ada yang terputus di tengah jalan. Contoh ya, kalau misalkan kita pasang susu, kemudian mahar kita itu kecil, hanya berlaku untuk 2-3 bulan gitu ya. Kemudian dipasanglah susu ke dalam tubuh kita dan masuklah jin ke dalam tubuh kita. Seperti itu ya. Nah ketika sudah kadaluarsa 3 bulan, apakah jin yang dulunya kita masukkan dengan wasilah susu keluar? Ternyata tidak. Jadi jin itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka dia tidak akan keluar begitu saja. Setelah kontrak susu itu terputus, maka kita tidak lagi dibuat cantik sama dia. Justru bisa jadi kebalikannya. Dia akan buat kita menjadi jelek, menjadi buruk, sehingga tidak ada orang yang mau dengan kita, sehingga kemudian jodoh kita dipersulit, sehingga kemudian masalah kita jadi banyak. Contoh ya, kalau misalkan ada orang pasang susu supaya kuat, supaya dia kuat main bola gitu ya, maka di awal-awal kan dia kuat, ya selama masa tenggang kadaluarsa susu. Kalau misalkan kekuatan susu itu adalah sampai 1 tahun, maka 1 tahun terputus susunya itu, tapi jin akan tetap dalam tubuh dia dan kemudian membuat dia lemah. Sehingga kemudian kakinya dulu yang kuat jadi lemah, jadi nggak bisa apa-apa. Kemudian bisa jadi dia lumpuh, kemudian jadi bisa kesurupan. Jadi dampaknya itu luar biasa. Kalau misalkan orang pasang susu di wajah, kontraknya habis, ya. Kontrak habis ini kan bisa karena dukunnya meninggal misalkan, maka kontrak habis kan. Dan kalau itu terjadi maka jin dalam tubuh kita setelah kontrak habis dia tidak akan keluar, tapi dia akan membuat kebalikan. Kalau kemudian kita pasang susu dulu karena buat supaya kita cantik, maka kemudian kontrak habis, maka dia jin itu akan tetap di dalam tubuh kita, dan apa yang dia buat? Dia akan membuat wajah kita menjadi buruk. Seperti mungkin jerawatannya terlalu berlebihan, wajah menjadi kusam, terlihat tua padahal masih muda. Nah itu kan, ini kan akhirnya berbahaya dampaknya kepada kita sendiri yang memasang susu tersebut. Apalagi kalau jin itu sampai menyukai kita ya Pak Ustadz ya, lebih parah. Lebih parah, apalagi sampai jin itu menyukai kita. Kenapa mencintai? Karena itu tadi, sering bersama, weteng trisno jalaran sokopulino. Ya cinta itu hadir karena selalu bersama, kemana-mana sama gitu ya. Sehingga kemudian jin itu pun kemudian mencintai dan akhirnya tidak mau melepaskan kita. Seperti itu. Pak Ustadz, aku mau nanya nih, gimana sih cara kita nih membedakan orang yang memakai susuk dan tidak? Kan kita takut ya, misalkan kita suka sama orang nih, tiba-tiba kelihatannya ganteng nih awalnya, tiba-tiba nggak ganteng lagi, karena susuknya udah selesai nih Pak Ustadz, gimana nih? Iya, ini penting, ini pertanyaan bagus nih. Jadi takut nih. Gimana sih kita membedakan orang itu pakai susu atau tidak pakai susu? Jangan-jangan ketika kita memutuskan mau menikah, kemudian kita tertarik dengan pasangan kita gitu ya, yang kita anggap cocok, dia ganteng kan gitu. Dia ganteng, gagah gitu ya. Ternyata ganteng dan gagahnya pakai susu. Udah nikah 1-2 tahun kadaluarsa susunya jadi jelek. Jadi penyakitan kan gitu kan, ini bahaya ini ya. Nah maka bagaimana kita agar pilihan kita kepada pasangan ternyata pilihan yang benar, bukan termanipulasi dengan permainan-permainan sihir, khususnya dari sisi susu ini, ada orang pasang susu. Maka kita perbanyak berdoa, berzikir. Yang pertama zikir yang harus kita amalkan adalah zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ini merupakan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang kalau apabila kita amalkan maka dia menjadi kekuatan pembentengan. Sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sihir. Ya termasuklah susu. Jadi ketika kita melihat seseorang, maka kita akan melihat dirinya dengan sesuatu yang nyata, yang alami. Tidak terpengaruh dengan tipuan muslihat setan yang melihat seseorang menjadi terlalu ganteng, terlalu gagah kan gitu. Makanya dalam Islam ketika kita memilih pasangan, maka syaratnya ada 4. Yang pertama li jamaliha, wali maliha, wali diniha, wali nasabiha, wali diniha. Ada 4. Yang pertama adalah kita pilih pasangan karena kecantikannya. Boleh karena dia ganteng, boleh karena dia tampan, karena dia gagah, karena dia cantik, ya kan?
Yang kedua, karena hartanya, malnya. Boleh kita memilih pasangan yang melamar kita, contohnya perempuan, boleh dia memilih pasangan yang kerjanya sudah mapan, sudah punya rumah, sudah punya mobil gitu ya. Nah, boleh, tidak ada masalah. Kalau dapat, kalau nggak dapat ya yang manapun boleh lah. Iya. Kemudian berikutnya, yang ketiga karena nasabnya. Kalau kita memilih ingin memilih calon pasangan, maka tengok orang tuanya, bapak dan ibunya. Ini penting. Karena bapak dan ibunya akan melahirkan anak, dan anak ini nggak akan jauh dari bapak dan ibu. Ya, kalau anaknya kiai, mesti nanti akan jadi kiai juga, walaupun awalnya masa lajangnya jadi berandalan gitu ya. Tapi nanti ujung-ujungnya jadi kiai juga itu. Jadi nggak jauh-jauh gitu ya. Makanya ini penting ini. Ya, kalau kemudian bapak dan mamanya adalah orang pendidikan, maka anaknya insya Allah akan ada orang pendidikan gitu ya. Nasabnya, wali nasabiha wali diniha, kemudian karena agamanya. Makanya fadfar bidzatid din tarokat yadaka. Maka lihatlah dia dari sisi agama. Karena ketika kamu menikahi seseorang karena agamanya, maka engkau akan mendapatkan semuanya. Makanya ketika kita menjatuhkan cinta kita kepada calon suami kita, pasangan kita, maka lihat dari sisi agama. Kalau dia dekat kepada Allah, sholat 5 waktunya dia jaga, kemudian dia juga orang yang punya akhlak yang baik, maka terima dia, insya Allah kita akan mendapatkan kecantikannya atau ketampanannya. Kita juga akan mendapatkan dia sebagai orang yang bertanggung jawab, yang getol bekerja sehingga dia bisa mencukupi nafkah untuk kita, ya. Kemudian kita akan juga mendapatkan nasab yang baik daripada orang yang dinnya bagus dan akhlaknya bagus tadi. Nah, jadi nikahnya insya Allah barokah. Insya Allah. Insya Ya, jadi pada Allah intinya mah barokah. dilihat dulu Iya. ketaatan keagamannya itu saja. Karena orang yang pakai susu biasanya dia malas ibadah. Karena dia nggak bisa ibadah. Dia akan terhalang untuk melakukan ibadah. Jadi akan tampak sekali. Ya, orang kok dia nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat. Tapi kok kita tengok ganteng kali gitu ya. Sehingga kemudian kita sangat tertarik dengan dia gitu ya. Tapi dia nggak pernah ibadah. Maka itu tanda tanya. Gitu. Tanda tanya ya. Ya. Nah, Pak Ustadz ngomongin susuk lagi nih Pak Ustadz. Ya. Apakah susuk ini juga bisa dikirimkan? Misalnya ada orang tua yang, ini anak saya tuh kasihan, nggak ada yang suka gitu. Jadi dikirimkanlah kepada anaknya. Padahal si anak tuh nggak tahu apa-apa Pak Ustadz. Ada nggak Pak Ustadz yang kayak gitu Pak Ustadz? Iya, jadi biasanya kalau orang tua lebih pada memaksa anaknya untuk pasang susu. Jadi dibawa ke dukun, ke orang pintar, kemudian dipaksa untuk memasang susu. Padahal dia nggak mau. Dampaknya itu besar itu, ya. Seperti kemarin saya bertemu dengan seorang pemuda yang itu tadi dipasang susu di kakinya dan kemudian di keningnya sini. Dampaknya apa? Akhirnya dia jadi gelisah, jadi was-was, jadi ketakutan, jadi gampang marah, susah dapat jodoh gitu ya. Kemudian sakit-sakitan badannya. Dan ketika dia baca Al-Quran nggak bisa, ya, dia akan terganggu. Orang pakai susu itu coba suruh baca Al-Quran nggak bisa dia. Dia akan terganggu, dia akan rasa panas. Kenapa? Karena susu itu akan membuat dia gelisah, was-was gitu ya. Syaitan-syaitan dalam diri dia itu nggak akan mungkin mampu dia untuk membaca Al-Quran. Seperti itu. Akhirnya apa? Dia akan menjadi orang yang malas untuk melakukan ibadah. Jadi akan terlihat. Gitu. Waduh. Serem juga ya dalam. Makanya kata Rasulullah, hikmah daripada fadfar bidzatid din. Kata Rasulullah, ambillah, terimalah pasanganmu karena agamanya. Untuk apa? Untuk mencegah ini semuanya. Kalau orang punya agama, dia nggak mungkin pakai susu. Betul. Dia nerima mau jelek ganteng nggak apa-apa, yang penting bertakwa katanya kan gitu. Masya Allah, yang benar. penting hatinya baik gitu ya. Kenapa? Iya. Jelek di dunia masuk surga jadi orang ganteng juga gitu. Betul sekali. Dan kita di betul. dunia hanya sebentar Iya, aja, benar. nggak lama. Nah katanya nih Pak Ustadz, kalau Ya. misalkan kita pakai susuk nih, kita bakal susah nih meninggal. Itu kenapa bisa ya Pak Ustadz? Ya, jadi gini. Kenapa orang yang menuntut ilmu hitam atau orang-orang yang bersekutu dengan setan, ya, itu matinya susah. Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya pertama tujuan Allah itu untuk menyadarkan dia supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mau mati, itu kita sakit ya, sebelum menjelang ajalnya, sebelum menjelang ajal kita itu agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang soleh itu matinya cepat. Orang-orang yang soleh itu matinya tidak dengan proses yang sulit. Kenapa? Karena amalnya sudah cukup. Dosanya sedikit. Jadi nggak perlu dikasih ujian lagi ketika sakaratul maut. Gitu ya.
Tapi kalau orang-orang yang pendosa, banyak kesalahannya, dipersulit kematiannya, supaya apa? Supaya dikasih kesempatan untuk bertobat. Cuman yaitu, namanya kebiasaannya bermaksiat, kebiasaannya ketika hidup adalah buat dosa, maka kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia bertobat tidak dia ambil untuk bertobat, tapi justru menambah maksiat. Nah, itu kan tabiat manusia. Ya, Allah sebetulnya kasih penyakit dia untuk apa? Untuk dia insaf, bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi justru semakin menjadi-jadi dan kemudian semakin bermaksiat, semakin melakukan dosa, sehingga kemudian Allah hantam dia supaya dia masuk ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Ustadz, kalau dosa dari kenapa Sukma? Lanjut. Aku mau nanya tadi, tapi nggak apa-apa. Nanggung. Kalau dosa dari seseorang memakai susu itu lebih dari dosa apa sih, Pak Ustadz? Iya, memasang susu itu kan berarti dia meminta pertolongan kepada syaitan. Iya. Bukan meminta pertolongan kepada Allah. Orang yang memintanya kepada makhluk bukan kepada Allah, maka dia jatuh syirik, musyrik. Dan syirik ini adalah dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Ya. Dan dosa ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bertaubat. Jadi kalau ada pemirsa di rumah, Anda pernah pasang susuk atau Anda pernah pasang susuk kepada anak-anaknya, segera bertaubat karena itu adalah perbuatan yang musyrik dan dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Anda bertobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, kemudian tinggalkan segala macam ritual atau amalan atau perbuatan yang Anda buat dan itu merupakan perbuatan yang memasang susuk dalam diri Anda. Bertobatlah. Kenapa? Karena dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya adalah tempat kita untuk mencari bekal. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Sehingga kita di dunia tidak terlalai dan kemudian tidak merasa rugi nanti ketika kita di akhirat. Karena bekalnya sedikit. Dosa besar ya. Dosa besar ya. Kak Sukma ditahan dulu, nggak apa-apa pertanyaannya. Gak apa-apa. Ada yang mau lewat dulu. Tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.